Infeksi HIV atau AIDS merupakan gangguan kesehatan yang cukup serius. Bahkan penularan HIV atau AIDS juga dapat terjadi dengan mudah dari penderita ke orang sehat. Maka dari itu, penting untuk melakukan tes HIV secara rutin agar dapat mendeteksi serta menangani penyakit serius ini sedini mungkin. Tes HIV adalah suatu prosedur medis yang dapat mendeteksi virus HIV di dalam tubuh. Secara umum, tes HIV dilakukan dengan cara pemeriksaan darah. Salah satu pemeriksaan HIV yang umum dilakukan adalah tes antibodi. Tes antibodi ini dilakukan dengan mendeteksi antibodi HIV dalam darah yang dibentuk oleh sistem imunitas tubuh sebagai upaya melawan virus berbahaya tersebut. Salah satu contoh tes antibodi ialah metode ELISA test. ELISA test dilakukan dengan memasukkan sampel darah pasien ke dalam tabung khusus. Kemudian sampel darah tersebut akan dianalisis pada laboratorium untuk dilihat apakah terdapat kandungan antibodi HIV. Tes ini biasanya memerlukan waktu 1-3 hari. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat, sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. 1. Siapkan reagen HIV yang terdiri dari host buffer, diluent, positive control, negative control, conjugate, chromogen solution A, chromogen solution B, dan stop solution. 2. Siapkan 3 tabung. Tabung pertama sebagai water berisi Aquades, tabung kedua sebagai washer berisi 30 ml wash buffer yang diencerkan dengan Aquades, dan tabung ketiga sebagai waste di mana tabung tersebut tidak berisi atau kosong. 3. Nyalakan ELISA dan setting ELISA sesuai dengan manual kit. 4. Siapkan well plate yang akan digunakan. A1 sebagai blanko, B1 sampai D1 sebagai negatif kontrol, E1 dan F1 sebagai positif kontrol, dan sisanya sebagai sampel. 5. Tutup well plate dengan parafilm setelah well plate siap digunakan. 6. Masukkan well plate pada tempat inkubasi ELISA dan lakukan inkubasi selama 30 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. 7. Setelah inkubasi, letakkan well plate pada tempat pencucian ELISA. 8. Lakukan pencucian sesuai manual kit. 9. Setelah pencucian, tambahkan HRP konjugat sebanyak 50 mikroliter pada well plate. 10. Lakukan homogenisasi secara manual atau menggunakan rotator. 11. Masukkan well plate yang telah ditutup parafilm pada tempat inkubasi ELISA dan lakukan inkubasi selama 30 menit. 12. Setelah inkubasi, letakkan well plate pada tempat pencucian ELISA. 13. Lakukan pencucian sesuai manual kit. 14. Setelah pencucian, tambahkan 50 mikroliter chromogen solution A dan 50 mikroliter chromogen solution B pada well plate. 15. Lakukan homogenisasi secara manual atau menggunakan rotator. 16. Masukkan well plate yang telah ditutup parafilm pada tempat inkubasi ELISA dan lakukan inkubasi selama 30 menit. 17. Setelah inkubasi, tambahkan stop solution pada well plate. 18. Lakukan pembacaan hasil pada ELISA reader. Pertama, menyalakan ELISA reader dan men-setting ELISA sesuai dengan manual kit. 2. Tempatkan well plate pada tempat pembacaan. 3. Klik start untuk memulai pembacaan. 4. Amati hasil absorbansi pada layar atau print hasil absorbansi. 5. Lakukan perhitungan hasil. Interpretasi hasil. Yang pertama, quality control. Diperoleh absorbansi blanko pada well A1 0,025. Absorbansi negatif kontrol pada well B1 0,020, absorbansi pada well C1 0,012, dan absorbansi pada well D1 0,016. Pada positif kontrol diperoleh absorbansi pada well E1 2,421 dan absorbansi pada well F1 diperoleh 2,369. Semua kontrol harus masuk dalam range quality control. Yang kedua,
yakni negatif kontrol. Hasil dari negatif kontrol diperoleh dari hasil rata-rata absorbansi dari ketiga negatif kontrol. Hasil dari absorbansi ketiga negatif kontrol dijumlah dan dibagi 3, sehingga diperoleh hasil 0,016. Yang ketiga, cut off. Cut off dicari dengan rumus hasil dari rata-rata negatif kontrol ditambah dengan ketetapan, sehingga diperoleh hasil 0,016 ditambah 0,12 sama dengan 0,136. Yang keempat, sampel. Pada well G1 diperoleh absorbansi sampel 0,082 dan pada well H1 diperoleh absorbansi sampel 0,182, sehingga hasil sampel harus dimasukkan rumus, yakni absorbansi dibagi dengan cut off. Pada well G1 diperoleh perhitungan 0,082 dibagi 0,136, sehingga pada well G1 diperoleh hasil 0,6, yang berarti sampel pada G1 adalah negatif. Sedangkan pada well H1 diperoleh perhitungan 0,182 dibagi 0,136, sehingga diperoleh hasil 1,33. Berarti sampel pada H1 positif. Interpretasi hasil negatif apabila absorbansi dibagi cut off kurang dari 1. Positif apabila absorbansi dibagi cut off lebih dari sama dengan 1, dan borderline apabila absorbansi dibagi cut off sama dengan 0,9 sampai 1,1.